Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya ya, tentunya di channel Toko Amar. Channel yang membahas seputar sembako, teman-teman. Ya, selamat beraktivitas teman-teman dan sahabatku semuanya dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang melimpah. Semoga dimudahkan segala urusan, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan segera terwujud apapun yang diinginkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, sebelum pada video kali ini kita lanjutkan mengenai hal-hal di warung sembako ya. Alangkah baiknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan pencet tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan pada video-video berikutnya. Ya, yang sudah mengikuti di channel ini terus, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Dan yang baru menemukannya, selamat datang di channel Toko Amar ya. Semoga apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan dari segala sesuatunya semoga dimudahkan dan dilancarkan ya. Selamat datang di channel Toko Amar ya. Dukung terus channel ini supaya bisa berkembang teman-teman dan sahabatku semuanya ya. Teman-teman dan sahabatku semuanya, untuk kali ini kita bahas atau ini masalah tentang usaha warung sembako ya teman-teman. Ini saya mau bahas ada beberapa kesalahan dalam mengelola warung sembako kita ya. Ini perlu diperhatikan bagi teman-temanku semuanya ya. Perlu dihindari kesalahan-kesalahan dan hal-hal konyol bagi kita ya yang usaha warung sembako teman-teman. Ya baik, untuk dalam mengelola warung sembako perlu kita ketahui ya, sebagai usaha warung sembako itu sebetulnya dalam pengelolaan atau pekerjaan itu banyak nganggurnya ya teman-teman. Ini perlu kita siasati dengan baik ya, hindari kesalahan-kesalahan pada usaha kita sendiri. Ini bisa membuat konyol bagi kita ya kalau kesalahan-kesalahan ini kita setiap hari itu tidak diperhatikan ya teman-teman. Ya, kesalahan yang pertama yaitu ketika kita membuka warung ya. Jangan lupa kita berdoa tentunya. Jangan lupa kita meminta doa biar dilancarkan segala urusannya, biar dagangan kita itu semakin berkah ya teman-teman. Jangan lupa kita meminta doa biar warung kita itu usahanya dipermudah dan diperlancar tentunya, yang berkah dan barokah ya. Ketika kita mendirikan usaha, punya banyak duit, punya banyak uang, kalau kurang berkah itu biasanya sia-sia ya. Makanya ketika kita buka usaha warung atau mau buka warung sembako, jangan lupa berdoa. Nah ini kalau tidak dilakukan setiap harinya, itulah salah satu kesalahan atau hal konyol ya. Padahal hal sepele, tapi kalau tidak dijalani itu semuanya kurang berkah ya. Kalau ada apa-apa
baru kita sadari. Nah, ini salah satunya adalah membuka warung. Kita mau usaha, jangan lupa berdoa ya teman-teman dan sahabatku semuanya. Terus ketika kita itu baru buka warung, kita teliti apa yang kurang rapi dan apa yang masih kotor atau apa ya. Nah, itu gunakan kita sebelum ada pelanggan itu kita bersih-bersih atau beres-beres ya. Kita tatain yang berceceran ya. Mungkin kemarin itu banyak yang milih, kadang dikembalikan itu tidak pada tempatnya. Nah, itu kita perhatikan ya. Jangan yang penting kita buka terus kita tidak perhatikan barang-barang kita yang mau kita jual. Tentunya kebersihan atau kerapian itu perlu kita jaga ya teman-teman. Kita di warung sembako itu biasanya kotor ya. Kita sapuin dan kita bersihkan. Walaupun keadaannya seperti ini ya. Di warungku masih kurang rapi, tapi setidaknya kita berusaha ya. Hindari hal-hal konyol yang kita rasakan dan kita alami di warung sembako teman-teman. Ketika kita duduk di warung sembako itu pekerjaannya cuman banyak nongkrongnya ya teman-teman. Sebetulnya kalau kita buka usaha warung sembako kita jam 7 atau jam 6 ya, sampai sore itu paling kerjaannya beberapa jam ya. Itu banyak nganggurnya, makanya kita siasati ya. Jangan enak-enakan kita duduk aja. Yang penting kita perhatikan apa yang harus kita perbaiki dan apa yang kita harus rapikan di warung sembako kita ya, biar kelihatannya rapi, biar kelihatannya itu bersih. Nah, itu harus kita pahami semuanya ya teman-teman. Jagalah, hindari kesalahan hal konyol yang ada di warung kita. Nah, ini untuk merapikan atau menata ulang itu ketika kita buka usaha warung sembako itu hampir setiap saat ya, setiap hari itu harus kita gunakan kesempatan pada saat kita duduk santai teman-teman. Daripada duduk bengong kita tidak ngapain-ngapain, pelanggan belum pada datang ke warung kita gunakan kesempatan itu untuk beberes atau bersih-bersih atau merapikan barang-barang yang berceceran teman-teman ya. Nah, itulah kesalahan-kesalahan pada kita itu saat buka warung ya. Jangan enak-enakan terus dan hilangkan rasa malas kita ya. Terus kesalahan-kesalahan yang kemudian adalah HP ya. Nah, HP adalah salah satu ketika kita nganggur, ketika kita duduk itu biasanya sukanya main HP ya. Nah, itu biasanya kita itu keenakan main HP, duduk-duduk santai terus ada pelanggan ya. Nah, kadang pelanggan sudah mau jajan kita malah asik main HP. Nah, itulah salah satu hal konyol yang perlu kita hindari teman-teman dan sahabatku semuanya. Biasanya ketika kita itu sudah pegang HP, keenakan, terusan duduk santai di warung, malahan ketika ada pelanggan itu malah disepelekan ya, seakan-akan itu nanti
Nah, itulah yang perlu kita hindari, teman-teman. Terus kita biasanya itu dipasang TV ya. Nah, TV kadang-kadang itu menjerumuskan kita juga, teman-teman ya. Kita keenakan nonton sinetron. Nah, padahal sinetron-sinetron itu tidak jelas ya. Tentu itu biasanya sinetron itu tidak perlu penting ya di dalam usaha kita. Yang penting itu kita melayani pelanggan kita, itulah yang nomor satu sebenarnya ya. Tapi kita itu biasanya terhipnotis oleh barang atau hiburan-hiburan yang tidak penting. Nah, itulah kesalahan-kesalahan dalam mengelola warung sembako kita ya, teman-teman. Terus ketika ada pelanggan itu datang, biasanya kita keenakan itu tidur. Nah, itu hindari juga ya, yang biasanya kita alami dan mungkin teman-teman dan sahabatku semuanya kita itu alami semuanya ya. Kita jagain warung, terus kita kita menatain itu sebelahnya, biasanya itu dikasih kasur lantai atau apa ya, biasanya kita itu layah-layah terus kita tidur. Nah, itu yang perlu kita hindari ya, karena dalam mengelola warung sembako itu ketika ada pelanggan datang ke warung kita terus kita keenakan tidur. Nah, dari si pelanggan itu biasanya melihat kita itu tidur terusan ketak-ketok terusan pelanggan itu sudah teriak-teriak, biasanya kita baru bangun. Nah, itulah kesalahan fatal, teman-teman ya. Pelanggan melihat kita itu sedang tidur itu tidak suka sama sekali. Nah, ini perlu kita hindari ya, teman-teman. Kita harus hindari hal-hal seperti itu. Kita tidur sambil menunggu pelanggan, itulah kesalahan fatal juga ya, teman-teman. Hindari hal-hal yang tidak kita inginkan di warung sembako ya, biar usaha warung sembako kita meningkat. Jangan lupa kita semangat apapun hal itu ya, teman-teman. Gunakan kesempatan kita, daripada kita duduk santai, kita bersihkan ya semua apa yang kita hidangkan kepada masyarakat atau para pelanggan kita ya, teman-teman. Nah, itulah salah satu hal-hal yang tidak diinginkan di warung sembako ya, dan hal-hal konyol yang perlu kita hindari, teman-teman ya. Mudah-mudahan pada video kali ini bermanfaat bagi teman-teman dan sahabatku semuanya ya. Kita sharing-sharing, dan kita sharing-sharingnya di bawah komentar aja ya, teman-teman. Berbagi pengalaman atau berbagi ilmu ya, itu penting, teman-teman ya. Cukup sekian dariku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.